Sidang Pengadilan Negeri Kota Bogor yang memeriksa dan mengadili tindak pidana pencurian. Pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan dengan terdakwa Saudara Tioman, sidang perkara pidana nomor registrasi perkara 59 akan dimulai pada hari ini. Baik, sebelumnya, demi kelancaran persidangan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PNB 2019 PN Bogor atas nama terdakwa M. Fikri Herdiansyah dan terdakwa Dede Dejan Sofyan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Sudah. Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadiri terdakwa ke ruangan persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat. Silakan Pak Hakim pendamping dibacakan. Terdakwa pertama, nama saudara M. Fikri Herdiansyah, tempat lahir umur Bogor 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Manunggal 8, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Identitas terdakwa 2, nama saudara Dede Dejan Sofyan, tempat lahir umur Bogor 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, alamat Jalan Manunggal 8, agama Islam, pekerjaan tidak ada. Terima kasih Bapak Hakim pendamping. Saudara terdakwa, apakah saudara dapat dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindakan pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan pasal 363 ayat 3 KUHP. Apakah saat ini terdakwa didampingi oleh penasehat hukum saudara? Ya, saat ini saya didampingi oleh penasehat hukum saya yaitu Aditya Rahman. Betul. Mereka penasehat hukum saudara? Betul Pak Hakim. Saudara penasehat hukum, apakah mereka membawa surat kasus khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mohon tunjukkan? Ya, Majelis Hakim, Muhammad kami membawanya. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap pembacaan dakwaannya? Sudah siap di sini. Surat kuasa yang bertanda di bawah ini ditindak sebagai pihak satu. Saya, Mazid Naufal Abdullah, tempat tanggal lahir Jakarta 31 Juli 1999, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Manunggal 7. Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua, yaitu Aditya Rahman, tempat tanggal lahir Caringin 20 Maret 1998. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Cibolo nomor 12. Surat kuasa ini dibuat dalam sebenar-benarnya dan dimohon agar digunakan sebagaimana mestinya. Bogor Selatan, 26 Maret 2019.
Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Surat kuasa yang bertanda di bawah ini ditindak sebagai pihak satu. Saya, Muhammad Naufal Abdullah, tempat tanggal lahir Jakarta 15 September 1999. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Menunggal 7. Dengan ini memberikan kuasa kepada pihak kedua, yaitu Aditya Rahman, tempat tanggal lahir Caringin 20 Maret 1998. Jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Cibadu nomor 12. Surat kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dimohon agar digunakan sebagaimana mestinya. Bogor Selatan 26 Maret 2019. Apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, saya mengerti, Pak. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Bila saksi yang terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi oleh karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut Pak Hakim. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita dilanjutkan dengan memeriksa barang bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Majelis Hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksinya. Saudara terdakwa dipersilakan mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini di jaksa penuntut umum. Kedua orang saksi yang mulia. Silakan dihadirkan dalam saksi pertamanya. Baik, yang mulia. Panitera, mohon dihadirkan saksi satu atas nama Saiful Septian ke persidangan. Saksi atas nama Saiful Septian memasuki ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, saksi di sini sebagai apa? Saksi di sini sebagai saksi korban yang mulia. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberi keterangan dalam persidangan? Ya, saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini, Pak Hakim. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat di dalam BAP dan saya meminta saudara menjawab dengan jelas. Silakan kepada hakim pendamping untuk membacakannya. Identitas saksi korban pertama, nama Saiful Septian, jenis kelamin laki-laki, umur 20 tahun, agama Islam, alamat dan warga nomor 7, pekerjaan pegawai warga negara Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberi keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudara harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia bersumpah atau berjanji? Saya bersedia bersumpah, Pak Hakim. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah berjanji. Untuk itu kami harap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 242 KUHP, apakah saudara mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudara kenal dengan terdakwa?
Tidak, Pak Hakim. Baik. Saudara saksi, apakah mengetahui terkait perkara apa saudara diperiksa dalam persidangan ini? Saya mengetahuinya terkait pencurian sepeda motor yang terjadi di rumah korban. Baik. Coba saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang motor 1 unit sepeda motor? Saya mengetahuinya ketika saya sedang berjalan di sekitar rumah korban. Baik, coba saudara jelaskan saat saudara melihat hilangnya sepeda motor korban. Apakah ada benda yang hilang ataupun rusak? Saya tidak melihatnya, Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan serahkan barang bukti ke majelis hakim. Kepada penasihat umum korban, apakah benar barang ini adalah barang dari SPM milik saudara berupa satu plat F2261FEU? Ya benar Pak Hakim, barang tersebut adalah barang milik korban. Baik, saudara jaksa penuntut umum silakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Pada saudara korban, apakah benar pada saat itu sepeda motor saudara sudah terkunci? Ya, benar. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucap terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan lagi, kami berharap saudara saksi tidak berkeberatan untuk hadir kepada di persidangan ini. Silakan kepada saudara saksi dapat menuju ke tempat yang telah disediakan dan jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Silakan, Hakim. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadiri saksi berikutnya. Baik, yang mulia, petugas mau menghadirkan saksi 2 atas nama Tio Mas persidangan. Saudara saksi, apakah sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberi keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, Pak Hakim, saya sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan ini. Baiklah, bisa saya lihat kartu identitas saudara berupa KTP? Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawab dengan jelas. Kepada hakim pendamping, silakan membacakannya. Identitas saksi korban 2, jenis kelamin. Identitas saksi korban 2, nama Tio Mas, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun, agama Islam, alamat KP Cibalung, kerjaan tidak ada, kebangsaan Indonesia. Baiklah, sebelum saudara memberi keterangan di persidangan ini, menurut UU saudara harus bersumpah atau berjanji untuk itu. Apakah saudara bersedia untuk berjanji? Ya, saya bersedia disumpah. Kepada Bapak Hakim, silakan dibacakan. Saudara ikuti kata saya. Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberi keterangan yang benar. Apabila terbukti saudara memberi keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun dan dianut dalam pasal 242 KUHP. Saya mengerti, Pak Hakim.
Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? Ya Pak Hakim. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Mengerti yang mulia, terakhir penangkapan yang saya lakukan terhadap terdakwa pada tanggal 12 Januari 2019. Baik, silakan jaksa penuntut umum. Apakah ada pertanyaan yang akan diajukan kepada saksi? Ada Pak Hakim. Apakah benar Anda yang melakukan penangkapan terhadap saudara terdakwa? Iya benar, saya bersama rekan saya. Kapan saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Saya melakukan penangkapan pada tanggal 12 Januari 2019. Di mana saudara melakukan penangkapan terhadap terdakwa? Penangkapan dilakukan di kediaman terdakwa. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa melakukan perlawanan atau mencoba melarikan diri? Tidak, pada saat itu terdakwa sudah terkepung oleh rekan saya, maka terdakwa tidak dapat melarikan diri. Baik, sudah sampai tanya dari saya. Baik, saudara jaksa penuntut umum. Selanjutnya kepada saudara penasihat hukum terdakwa, apakah ada yang perlu ditanya? Ada Pak Hakim. Baik saudara saksi, dari mana Anda mengetahui bahwa saudara Firly dan Dejan yang melakukan pencurian? Saudara terdakwa mengakui sudah beberapa kali melakukan pencurian sepeda motor, salah satunya terhadap Honda Scoopy dan melakukan menggunakan alat obeng. Apakah ada barang bukti yang saudara ditemukan di TKP? Ya, saya menemukan satu obeng dan juga plat motor. Dari mana Anda tahu obeng tersebut merupakan barang bukti yang benar? Saya dan rekan saya menemukan di kediaman terdakwa. Apakah benar saudara terdakwa telah melakukan pencurian tersebut? Ya benar Pak, pada saat penangkapan saudara terdakwa sudah mengakui perbuatannya. Apa saja yang saudara terdakwa akui kepada saudara? Saudara terdakwa mengakui sudah melakukan pencurian pada sepeda motor. Baik Pak Hakim, pertanyaan saya dari saya sih. Selanjutnya, pada hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada Pak. Baik, terima kasih saudara saksi. Apakah saat melakukan penangkapan terdakwa hanya seorang diri di lokasi? Tidak, pada saat itu terdakwa berdua dengan rekannya. Baik, cukup yang mulia. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Baik, saudara saksi, apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang ketahui lagi? Tidak Pak Hakim, saya cukup sampai di sini keterangan saya. Yang mulia, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucap terima kasih. Dan apabila kalian membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami harap saudara saksi tidak keberatan untuk menghadiri kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi menuju tempat yang telah disediakan, jangan bercakap-cakap dengan saksi atau ahli lainnya. Sidang dilanjutkan perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID B 2022 PN Bogor atas nama terdakwa Fikri dan Dede Dejan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, sidang dilanjutkan perkara pidana PN Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 177 PID B 2022 PN Bogor atas nama terdakwa Fikri dan Dede Dejan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah memeriksa terdakwa kepada terdakwa. Silakan mengambil tempat kembali yang di depan. Baik.
saudara terdakwa, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara terdakwa, apakah saudara kenal dengan keluarganya? Ya. Apakah benar barang ini adalah bagian yang Anda curi? Ya, betul Pak. Kepada penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara, apakah sebelumnya merencanakan hal tersebut? Sebenarnya saya tidak merencanakan hal itu, tapi melihat kondisi sepi, jadi saya mengambilnya. Coba jelaskan kronologi kejadian tersebut. Pada tengah malam, sekitar jam 2 pagi, saya keluar dengan teman saya berniat ingin mencari angin. Lewat depan rumah korban, saya melihat rumah sepi dan agak gelap, sehingga menimbulkan pikiran untuk mengambil motor tersebut. Kemudian saya dan teman saya merusak gembok rumahnya, lalu saya mengambil motornya. Lalu untuk apakah motor tersebut? Untuk dijual seharga 1 juta. Baik Pak, yang melihat pertanyaan saya dari saya. Apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan oleh terdakwa? Ada Pak Hakim. Baik, terima kasih. Untuk saudara terdakwa, saat dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan dengan sejujur-jujurnya? Ya, saya sudah memberikan keterangan dengan sejujurnya. Baik, saudara terdakwa, saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua kesalahan Anda? Ya, saya sudah mengakuinya. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat dari apa yang Anda lakukan? Ya, saya mengetahuinya. Baik, Pak Komisaris Bu. Terima kasih Pak Ketua. Saudara terdakwa, bagaimana situasi rumah korban saat saudara pergi membawa sepeda motor milik korban? Saat itu saya belum ada tanda-tanda bahwa ada orang yang terganggu atau terbangun dengan tindak pencurian saya. Baik, cukup Pak Ketua. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada lagi. Ya. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kepada saudara penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan tuntunan pada persidangan hari ini? Tuntutannya sudah siap Pak Hakim. Silakan jaksa penuntut umum membacakannya. Surat tuntutan pidana dengan nomor registrasi 177 PIND.B 2019 PN Bogor pendahuluan Majelis Hakim yang terhormat, saudara penasehat hukum yang kami hormati dan hadirin yang kami muliakan. Mari kita panjatkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melimpahkan rahmatnya dan berkat kepada kita sehingga hari ini dapat mengikuti persidangan dalam keadaan yang sehat. Persidangan perkara yang atas nama terdakwa Muhammad Fikri Herdiansyah dan terdakwa Dede Beja Sofian yang dilaksanakan di Pengadilan Bogor Selatan telah melalui proses persidangan. Dalam proses persidangan ditemui berbagai pendapat yang sekalian bisa dijadikan tambahan pengetahuan. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Bogor Selatan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara terdakwa. Nama lengkap Muhammad Fikri Herdiansyah, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, dan Dede Beja Sofian, umur 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia. Berdasarkan surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Bogor Selatan nomor registrasi 1777 PIND.B 2019 PN Bogor, terdakwa dihadapkan ke persidangan dakwaan sebagai berikut. Pada tengah malam sekitar jam 2, terdakwa keluar dengan terdakwa lainnya. Terdakwa keluar rumah tanpa tujuan, hanya sekedar mencari angin. Ketika hendak melewati rumah yang kondisinya sepi dan gelap, terdakwa pun berpikir dan merencanakan untuk mengambil sepeda motor yang berada di dalam rumah itu.
Kemudian terdakwa masuk dengan merusak gembok pagar, lalu terdakwa membobol sepeda motor dengan menggunakan obeng agar bisa dikendarai. Perbuatan terdakwa diatur dan dalam pasal 363 KUHP. Penuntut umum Majelis Hakim Pengadilan Bogor Selatan yang memeriksa perkara ini memutuskan: 1. Menyatakan saudara Fikri dan Dejan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor sebagai mana diatur dalam pasal 363 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 tahun penjara dengan perintah agar terdakwa segera ditahan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keteguhan iman kepada Majelis Hakim Pengadilan Bogor Selatan dalam memutuskan perkara ini. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan yang diserahkan pada sidang hari. Demikian tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada terdakwa. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan atas pidana tersebut? Ya, saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak. Bagaimana penasihat hukum terdakwa? Apakah Anda mengajukan pembelaan atas tuntutan tersebut? Kami akan melakukan pembelaan. Mata pembelaan dalam perkara pidana nomor 177 PIDB.B 2019 PN Bogor, Pengadilan Bogor Selatan bersama terdakwa Fikri dan Dejan. Mata pembelaan kepada terhormat Bapak Ketua Pengadilan Bogor Selatan Majelis Hakim nomor 177 PIDB.B 2019. Dengan hormat, semua anggota Bapak Ketua Pengadilan Bogor Selatan dalam perkara nomor registrasi 177 PIDB.B 2019 senantiasa dalam lingkungan tahun yang Tuhan Yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari menegakkan keadilan dan kebenaran. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang terhormat, setelah melakukan proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, di mana setelah saudara jaksa penuntut umum Kejaksaan Bogor Selatan mungkin akan membacakan tujuan ketentuan pantas di sini pilihan kami terdakwa, maka ini tibalah perasaan adanya kami terdakwa untuk memberikan update dan membacakan pembelaan kami dalam persidangan hari ini. Maka pembelaan bukanlah semata-mata sebagai realisasi tanggung jawab kami selaku penasihat hukum. Terdakwa akan tetap menghindari ikut pembelaan. Kami memutuskan adalah untuk tujuan untuk menunjuk kepada kita agar secara objektif dengan didasarkan dengan fakta dan yang ada didapatkan untuk mempertanggungjawabkan sehingga pembenaran material dapat dipertemukan. Baiklah, demikian pembelaan dari penasihat hukum terdapat pada dasarnya. Baiklah, sidang hari ini dinyatakan cukup dan selanjutnya memberikan kesempatan majelis hakim bermusyawarah mengambil keputusan dalam sidang ini ditunda dalam 5 menit. Oke. Guna mempertanggungjawabkan perbuatan pelaku disahkan dengan pasal 363 dan Undang-Undang Hukum Pidana KUHP dengan hukuman maksimal 5 tahun penjara. Baik demikian bersama majelis pendamping diberitahukan apabila keberatan dalam urusan ini dapat upaya banding kepada terdakwa. Mengerti dalam keputusan ini? Ya, saya mengerti. Saudara penasihat hukum korban siap dibantu apabila terdakwa akan mengajukan banding? Baik, Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan perkara pidana peradilan dengan nomor registrasi 177 PNB 2019 PN Bogor atas nama Muhammad Fikri Herdiansah dan DDD Dian Supian dinyatakan selesai dan sidang ini dinyatakan ditutup.